wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi yang beragama lain. Jumpa lagi dengan Bu Meli di sini di channel Dwi Eka. Masih melanjutkan yang kemarin ya, masih membahas tentang buku AKM, SMP, dan MTS dari tim publishing Warna Mukti Grafika. Perjumpaan kali ini kita membahas stimulus 2, tapi masih dengan level pembahasan kali ini kita membahas stimulus 2, tapi masih di level yang sama di stimulus 1 yang berikutnya. Yang sudah nonton, ini lanjutan stimulus yang kemarin ya. Di stimulus 2 ada bacaan kucing kota serta kucing desa. Di bacaan ini terdiri dari berapa anak-anakku? Ya, 1, 2, 3, 4, 5 paragraf. Kita mulai bahas soal satu-satu ya. Yang soal pertama. Soal pertama, makna kata bercengkraman dalam paragraf pertama adalah A. Bertukar pikiran, B. Bercakap-cakap dengan senang, C. Melepas rindu dengan bercerita pengalaman pribadi, D. Berjalan keliling desa. Ya, jawabannya adalah B. Bercengkraman dalam paragraf pertama artinya bercakap-cakap dengan senang. Ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Manakah yang termasuk dalam bagian resolusi pada cerita fabel? A. Kucing kota menjenguk saudaranya di desa. B. Dengan penuh amarah, penghuni rumah mengambil sapu lalu memukul kucing desa. C. Lalu sang kucing kota menjelaskan cara mendapatkan makanan di sini. D. Ia bersyukur hidup sederhana di desa dengan penuh kedamaian dan kenyamanan yang kontras sekali dengan kehidupan di kota. Jawabannya adalah A. Kucing kota menjenguk saudaranya di desa. Jadi yang menunjukkan cerita fabel yaitu adanya hewan kucing di dalam paragraf cerita di atas. Yuk kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Suatu hari waktu matahari nyaris terbenam, seekor kucing kota dengan bulu lebat serta menawan datang menjenguk saudaranya di suatu desa. Sinonim dari kata terbenam adalah, pilihannya ada 4 ya anak-anakku. Nomor 1, tenggelam, tergelincir, terjatuh, terbit. Ya, jawaban adik-adik kalau A itu adalah 1, 2, 3 yang benar. Kalau B 1 dan 3, C 2 dan 4, D apabila semua jawaban itu benar. Di sini di soal yang ini, soal nomor 3 jawabannya adalah A 1, 2 dan 3. Jadi sinonim kata terbenam adalah tenggelam, tergelincir, dan terjatuh. Kenapa terbit tidak termasuk jawabannya? Karena terbit adalah antonimnya terbenam. Ya, betul ya. Kenapa terbit tidak termasuk jawabannya? Karena terbit adalah antonim dari kata terbenam. Ya, kita lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4. Pesan moral dari cerita fabel tersebut adalah 1. Bersyukurlah dengan keadaan kita saat ini. 2. Berusaha lebih giat agar kita bisa meraih kesuksesan di masa yang akan datang. 3. Apa yang terlihat menarik belum tentu cocok untuk kita. 4. Selalu kecewa dalam keadaan kita. Dari 4 pernyataan di atas, pesan moral yang sesuai dengan cerita fabel di atas adalah 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 5. Suatu hari di waktu matahari nyaris terbenam, seekor kucing kota dengan bulu lebat serta menawan datang menjenguk saudaranya di suatu desa. Sang kucing desa menjamu sang kucing kota dengan makanan yang sederhana. Sang kucing kota punya beberapa makanan. Hidangan itu dengan sangatlah sopan, walau itu hanya sebatas basa-basi belaka.
Sang kucing desa sangatlah tertarik mendengar cerita dari kucing kota itu. Sang kucing mau sekali mencicipi bagaimana menikmati hidupnya di suatu perkotaan yang penuh dengan makanan, yang termasuk kata kerja transitif pada paragraf tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menjenguk. 2. Mencicipi. 3. Menjamu. 4. Menawan. Yang benar adalah A. Jawaban 1, 2. Yang benar adalah A. 1, 2, dan 3 benar. 4 adalah bukan kata kerja, menawan, melainkan termasuk kata sifat. Selanjutnya, soal nomor 6. Berikut ini adalah judul-judul yang bisa dibuat menjadi cerita fabel. 1. Andi membolos dan ketahuan guru. 2. Persahabatan tikus hitam dan tikus putih. 3. Rina bertengkar dengan kakaknya. 4. Kancil melawan saat diterkam oleh sang buaya. Pada soal nomor 6, jawabannya yang benar adalah C. 2 dan 4 yang benar. Selanjutnya, soal nomor 7. Masih dengan sistem yang sama, masih dengan cara penjawaban yang sama, di mana A 1, 2, 3 benar, B 1 dan 3, C 2 dan 4, D jawaban benar semua. Di soal nomor 7 ini terdapat kolom kalimat aktif dan kalimat pasif. Di sini kita mengkoreksi kalimat aktif diubah ke kalimat pasif di nomor berapakah yang benar? Ya, kita lihat satu-satu. Sang kucing desa menjamu sang kucing kota dengan makanan yang sederhana. Menjadi kalimat pasif, sang kucing kota dijamu oleh sang kucing desa dengan makanan yang sederhana. Kedua, lalu sang kucing kota menjelaskan kepada kucing desa bukan begitu cara mendapatkan makanan di sini. Kalimat pasifnya dijelaskan bahwa kucing desa kepada kucing kota bukan begitu cara mendapatkan makanan di sini. Kalimat aktif ketiga, sang kucing kota punya beberapa makanan hidangan itu dengan sangatlah sopan, walau itu hanya sebatas basa-basi belaka. Kalimat pasifnya, beberapa makanan hidangan dikunyah oleh sang kucing kota dengan sangatlah sopan, walau itu hanya sebatas basa-basi belaka. Kalimat aktif keempat, dengan penuh amarah yang tinggal di dalam rumah mengambil sapu lantas memukul sang kucing desa. Kalimat pasifnya, diambilnya sapu oleh yang tinggal di dalam rumah dengan penuh amarah. Dari 4 kalimat ini, yang menunjukkan benar adalah B, yaitu 1 dan 3 yang benar. Ya. Sang kucing desa menjamu sang kucing kota dengan makanan yang sederhana. Kalimat pasifnya, sang kucing kota dijamu. Dari kata menjamu, ya, aktifnya diubah di kalimat pasif menjadi dijamu oleh sang kucing desa dengan makanan yang sederhana. Jadi kata kuncinya di sini ya, anak-anak, menjamu dan dijamu. Ya, selanjutnya di soal nomor 8. Di soal ini kita disuruh untuk memberikan tanda centang untuk jawaban pernyataan benar, tanda centang di pernyataan yang tidak benar. Di soal 8 ada 4 pernyataan. Mari kita bahas satu-satu. Cerita yang menceritakan kehidupan hewan. Pernyataan pertama, cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai kehidupan manusia disebut fabel. Benar. Sang kucing desa menjamu sang kucing kota dengan makanan yang sederhana. Kata sandang dalam teks fabel tersebut adalah sang. Benar juga. Struktur teks cerita fabel adalah orientasi mengarah ke komplikasi, lalu berlanjut ke klimaks dan koda. Benar. Pernyataan terakhir,
Perbedaan mendasar antara fabel dan cerpen terletak pada latar dan alur. Tidak benar. Soal nomor 9. Fitur bahasa dalam fabel sering ditandai dengan penggunaan kata keterangan yang digunakan untuk menggambarkan latar, waktu, tempat, dan suasana. Selanjutnya, terakhir, soal nomor 10. Soal nomor 10. Jelaskan 4 struktur teks cerita fabel. Apa aja? Ya, 1. Orientasi, 2. Komplikasi, 3. Resolusi, dan 4. Koda. Apa itu masing-masing? Mari Bu Meli jelaskan satu-satu ya. Orientasi adalah bagian permulaan pada sebuah cerita fabel yang berisikan dengan pengenalan cerita fabel tersebut. Misalnya, biasanya di awal cerita ada kata-kata pada suatu hari, pada suatu pagi, pada suatu ketika, pada malam hari. Nah, itu yang dinamakan orientasi. Selanjutnya, komplikasi. Komplikasi adalah klimaks pada sebuah cerita yang berisikan mengenai puncak masalah yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Misal pada cerita Maling Kundang, komplikasi masalahnya adalah sang maling yang tidak mengakui ibunya yang sudah tua dan rentah itu. Nah, masalahnya di situ ya. Nah, jadi suatu bacaan cerita pasti mengandung komplikasi. Di sana menunjukkan masalah dari cerita tersebut. Selanjutnya adalah resolusi. Resolusi adalah bagian dari teks yang berisikan dengan pemecahan permasalahan yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Masih kita lanjutkan di cerita Maling Kundang. Jadi resolusinya adalah biasanya apa? Pemecahan masalahnya. Akhirnya sang ibu berdoa agar sang maling kundang dikutuk oleh Tuhan untuk menjadi batu karena dia durhaka. Ya, masih ingat ya? Jadi ceritanya ya Maling Kundang ya. Jadi di situ di cerita itu permasalahannya akhirnya sang ibu berdoa karena sakit hati tidak diakui oleh Maling Kundang. Ya, selanjutnya koda adalah bagian terakhir dari teks cerita yang berisikan pesan-pesan moral. Nah, di cerita Maling Kundang itu pasti ada akhir-akhirnya, biasanya di akhir paragraf ceritanya koda itu yang menunjukkan koda, di mana kodanya adalah sang maling adalah anak yang durhaka kepada ibunya. Sekian dari pembahasan kali ini. Kita lanjut di video berikutnya ya, di level interpretasi dan integrasi STIMO 1. Jangan lupa subscribe dan komen. Sampai jumpa dengan Bu Meli di channel Dwi Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian yang lagi di rumah. Jumpa lagi dengan Bu Meli di channel YouTube Dwi Eka. Ya. Loh, lali kata terus. Lagi nih.